Di saat Dr. Reza Gladys sibuk upgrade ilmu, belajar, ikut seminar, perkuat kapasitas, ada yang lain malah sibuk upgrade gosip, scroll medsos, isinya bukan sharing ilmu, tapi nyenggol sana-sini. Makin hari makin kelihatan, mana yang fokus bangun karir, mana yang sibuk bangun narasi. Kadang kita lupa, gelarnya sama-sama dokter, tapi niatnya beda-beda. Yang satu jaga reputasi, yang satu jaga sensasi. Upgrade ilmu versus upgrade drama, kamu tim yang mana? Lu nyari duit buat apa? Buat modal? Apa sih? Aneh banget. Makan gak lo? Biar cepet gemuk. Bentar lagi kita ketemu di pengadilan. Makan ya. Jika RG ingin menunjukkan sebuah keadilan dengan ditahannya NM, RG juga harus ikhlas jika dilaporkan karena tindakan yang kelirunya diduga menyebarkan rekaman suara tanpa izin secara publik. Dan dimana kita ketahui rekaman tersebut sebuah bukti yang seharusnya dikupas habis di persidangan. Yang menghancurkan manusia itu hanya 3, menurut saya. Harta, tanah, wanita. Bukan itu jawabannya. Yang menghancurkan manusia yang pertama adalah ego. Ego, tinggi sekali. Maka di gym ada yang namanya ego lifting. Kalau di dunia hidup, egonya besar sekali. Dia butuh pembuktian kepada khalayak bahwa dia itu sukses, bahwa dia adalah orang pintar. Maka dia akan melakukan segalanya supaya dia terlihat publik keren, terlihat pintar. Itu ego. Orang yang termakan ego akan dibutakan apapun. Yang kedua, yang menghancurkan manusia adalah ketika ambisinya lebih besar daripada dirinya, maka dia akan dibutakan sama ambisi tersebut. Dan akhirnya dia hidup dari ambisi. Manusia diperbudak sama ambisi. Sampai nggak ada endingnya dan akhirnya mati dan menjadi tanah dari ambisi. Dan ketika dia tua, dia sadar bahwa dia sudah tua, dia umur 60 dan dia tidak telat untuk mengulang waktunya karena dia tidak berbudak ambisi. Ambisi itu sangat bahaya, bro. Dan manusia itu hancur ego ambisi. Yang ketiga apa? Ego, ambisi. Dan yang ketiga adalah hancur karena mimpinya. Baru aja kemarin gue membahas tentang si manusia silver abu-abu itu, tentang skincare yang dia jual overprice dengan 3 juta per paket yang tidak masuk akal itu. Dia aslinya tidak putih sama sekali. Tidak seperti yang dia live sama ini, live jualannya dia, enggak. Jadi udah ya, lu tuh the real mafia skincare. The real. Ini gue ngomong berdasarkan bukti dan fakta gue ya, karena gue ada fotonya. Tapi kan di sini kalau misalnya gue up dia punya foto, dikit-dikit lapor, namanya juga duta lapor gitu, ya kan. Tapi intinya aslinya dia nggak putih guys, nggak putih. Lu bener-bener lu manusia terbuat dari apa? Lu udah menipuin masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini. Lu bilang skincare lu memutihkan, sementara lu nggak putih. Lu pakai filter apa selama ini? Gue bertanya-tanya. Ngeri banget lu, emang lu pada saat menjual suatu skincare lu nggak merasa berdosa dalam diri lu ya? Lu aja nggak putih, dia nggak putih ya guys ya. Gue udah lihat dia 3 langkah dari depan gue, 3 langkah dari depan gue. Dan terancam 10 tahun penjara atas pidana undang-undang ITE. Iya, jadi NM udah bikin laporan sama pengacaranya buat ngelaporin si abu-abu silver. Nah, abu-abu silver, lu siap-siap aja deh. Karena barang bukti rekaman itu sudah disebarluaskan di sosial media dan itu mengganggu reputasinya NM. Jelas lah rekaman itu merugikan sekali buat NM. Dia katanya apa? Itu kan rekaman sebagai bukti ke kepolisian. Ya boleh aja sebagai bukti antara pelapor dan kepolisian aja, nggak perlu ke sosial media. Jadi siap-siap aja nih buat abu-abu silver nih, pakai krimata nih. Biar jemput paksa aja bang, bagus. Kalau sementara live dijemput paksa. Oh, satunya lagi tulisannya. Secepatnya ya bang di kerangkeng daripada ngefitnah sana sini, kerjanya apa-apa mengatasnamakan masyarakat Indonesia. Jemput paksa aja bang. Ini abang siapa? Abang yang ada di mana? Abang Oknum Pok Lela? Abang Gideon sebagai Kapolres Tabes Medan? Nggak mungkin. Abang Gideon nggak tahu menahu soal ini, ya. Abang Gideon sebagai Bapak Kapolres Tabes Medan nggak akan mungkin mau ngurusin begini ya. Jemput paksa aja bang. Kamu suruh-suruh nggak mungkin, ya. Gitu. Terus ini yang dimaksud abang siapa nih? Doti mau tanya, abang siapa? Pak Gideon, Bang Gideon. Hai Bang Gideon, Pak Kapolres Medan. Doti mau tanya, ini siapa sih yang dimaksud Bang Gideon? Karena ini Doktif heran ini, jemput paksa aja. Nah, yang bisa jemput paksa itu kan Pok Lela, Bang Gideon.
Salah besarnya adalah kenapa kasus NM terbaru ini dikatakan untuk menutupi pemberitaan pemerasan, padahal tentu saja persidangan belum selesai. Pembuktian pemerasan belum dipastikan kebenarannya. NM ditahan karena memang bukti yang dimiliki pihak kepolisian cukup. Namun sesuatu yang cukup ini belum menentukan sebuah fakta sesungguhnya. Bukankah poin dari kasus itu adalah RG ingin memberikan sebuah imbalan untuk menutup informasi yang jika diketahui banyak orang akan merugikan dirinya sendiri. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani dengan dugaan kasus pemerasan akan segera berakhir. Penambahan penahanan Nikmir selama 40 hari yang akan selesai pada tanggal 2 Mei mendatang. Ternyata, berkas laporan Reza yang masih belum selesai terhadap Nikita kini menjadi tanda bahwa kemenangan Nikita ada di depan mata. Para fans Nikita Mirzani sudah menunggu untuk kebebasan Nikita Mirzani dan menanti membalikkan keadaan. Doktif yang satu persatu memberantas para owner mafia skincare hari ini makin lantang di media. Ditambah lagi, kemunculan Sinepos pada kubu sirkus juga menuai pro dan kontra. Ada yang mengatakan, pihak geng sirkus sudah kewalahan melawan Nikita Mirzani, sehingga pihak Reza harus memanggil Fitri alias Nepos untuk ikut berhuru-hara membela dirinya dalam kasus ini. Padahal kamu itu menormalkan penjual skincare yang overclaim. Ya Nepos, betul nggak? Jadi Nepos ini guys, dia menormalkan skincare yang overclaim itu biasa, itu nggak melanggar hukum. Kamu sendiri begitu. Jangan-jangan kamu nanti jualan skincare yang overclaim karena biasa itu. Sini, di sini ya. Bang, abang sejak kapan ini punya klien? Oh, punya klien binatang. Itulah. Ya klien binatang. Kan gimana? Bukan itu apa? Panda apa? Siapa? Oh, si panda. Enggak tahu. Itu klien abang bukan? Bukan, saya selanya. Oh. Saya selanya. Panda kan anak buah. Oke. Kak Fit, sampai ketemu di Polrestabes Medan minggu depan ya. Terima kasih selalu dampingi kami. Tolong Mawar, kepalanya menutupi kau. Terima kasih selalu dampingi kami semua untuk menyuarakan kebenaran kakakku. Kakak. Kakak loh ini Kak Fit ini. Fitri Salhuteru @FS Salhuteru demi kedamaian dunia maya. Sampai jumpa dok. Gitu ya. Kakak loh. Bener gak sih kamu Markus? Bener gak sih Doktif nanya loh? Soalnya kok ada begini nih, aneh nih. Sampai ketemu di Polrestabes Medan minggu depan. Udah ada aja deh. Kenapa emangnya minggu depan di Medan? Terus, nah ini serem ini. Tolong sebelah ini. Ya ini lucu nih guys. Siapa ini? Udah lah ya, nggak usah junjungannya bilang ini berkarir ke luar negeri, ini berkarir ke luar negeri. Dia sekolah sementara ini. Gue kasih tahu sama kalian. Nih, kalau keluar negeri itu tinggal bayar doang, ya. Mau sekolah kalian ikutin kelasnya tinggal bayar. Di Indonesia aja yang gila-gila ini. Berkarir di luar negeri, sekolah ini bayar, ada seminarnya bayar. Ya, gue kasih tahu sama kalian biar pintaran dikit. Gue aja seminar kalau di Tokyo gue bayar gitu. Kalau gue mau flexing gue tinggal foto-foto aja sama semua orang.